Kita lanjutkan materi. Sekarang nama judulnya adalah perubahan lanskap. Lanskap itu landscape versi bahasa Indonesia. Jadi kata serapan ya. Kalau Indonesia itu kan sering banget menyerap kata. Bahkan sekarang santuy pun sudah sah jadi bahasa kita gitu ya. Ya, santuy itu ada di KBBI. Jadi kalau kamu ngetik di TA tuh ya apa namanya, narasumber cukup santuy dalam boleh aja. Duh, pun ada lanskap. Nah, lanskap. Ya, diambil dari kata landscape. Kita ke KBBI yang lagi satu ya. KBBI yang ini. Santuy. Santai. Maksudnya sinonim. Jadi santuy ini ditembak ke definisi yang sama dengan santai. Nah ini. Ya. Jadi si santuy itu bukan not found, tapi sudah diartikan sama dengan santai. Ya. Kita ini kan memang negara yang santai aja. Maksudnya orang-orangnya tuh gimana ya? Kerusuhan dibikinin meme gitu ya. Bensin naik langka, meme lagi gitu. Negara yang hahaha gitu ya. Suka hahaha. Ya. Negara yang mau kayak gimana pun Indonesia chaosnya nggak akan perang kayaknya. Ya, paling bikin meme. Ya mentok-mentok gitu aja. Beda dengan negara lain yang sedikit gesekan panas perang, lempar-lemparan rudal. Lalu di sini kayaknya nggak sampai gitu. Orang-orangnya hahaha aja. Ya. Covid mendorong akselerasi digital, sudah pasti belajar mau nggak mau pakai Zoom, ujian pakai Zoom, wawancara pakai Zoom, semua di Zoom gitu ya. Lalu konsumen diimbau berada di rumah, tapi harus tetap terkoneksi. Ya, jadi pandemi memaksa konsumen menerima teknologi. Orang yang gaptek-gaptek kalau pandemi nggak belajar pakai teknologi mati dia, nggak makan. Ya. Jadi semuanya kemarin 2 tahun tuh dipush mau nggak mau pakai teknologi, semua harus online. Ya, jadi walaupun pandeminya udah dicabut statusnya, era pandemi itu menjadi suatu keharusan yang nggak bisa ditawar. Ya, jadi ekosistem digital itu menjadi keharusan, sekarang nggak bisa ditawar. Bahkan hari ini kalau kita, ini contohnya ngajar Google Meet, atau kamu meeting sama temenmu, pakai Zoom, Google Meet segala macam, udah biasa aja. Sebiasa mungkin belum sih, tapi akan menjadi sebiasa ngirim chat di WA, biasa aja. Ya, akan menjadi bagian dari kehidupan. Nah, perubahan lanskap pariwisata itu dibagi dalam 3 lingkaran. Ini bukan matanya Madara, bukan. Ya, ini 3 lingkaran perubahan. Kita akan bahas satu-satu. Ya, yang pertama namanya outer circle. Outer circle itu yang paling luas dengan cakupan paling tinggi. Ya, pergeseran di tingkat mega. Perubahan besar di bidang teknologi, politik, sosial, ekonomi hingga lingkungan. Ya, circle yang paling besar. Ini akan mempengaruhi ekonomi bisnis Mice. Mice ini saya sudah googling. Nah, ini ya, bagian dari kegiatan pariwisata yang menggunakan hampir seluruh infrastruktur. Jadi aktivitas wisata itu punya satu kata, punya satu istilah, namanya Mice. Meeting, incentive, conference, exhibition. Ya, jadi ada istilah seperti itu. Ya, jadi kegiatan wisata yang menggunakan hampir seluruh infrastruktur itu disebut dengan MICE. Meeting, Incentive, Conference, Exhibition. Makanya dosen Instiki ada yang bikin namanya Micepedia. Kayak kamu tahu orangnya. Pak bagus dulu. Benar nggak sih? Gambar. Tuh. Chat. Kita buka webnya. Ya, jadi startup di bagian event. Oke. Ya. Nah,
Dia ngambil nama Micepedia itu nggak sembarangan. Mice itu adalah bagian dari wisata yang menggunakan seluruh infrastruktur. Makanya ada venue, ada transport, equipment, more, ya, catering, talent segala macam. Seluruh infrastrukturnya dipakai. Itu istilahnya Mice. Mice, Maes, oke lah. Oke. Jadi perubahan yang itu yang paling besar tingkatnya itu di circle yang paling luar, outer circle. Ya, itu dipengaruhi atau ditandai dengan produksi distribusi vaksin. Ya, kalau ini dipengaruhi. Lalu ditandai dengan digital tourism, resesi global nasional, kebijakan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Ada yang masih ingat istilah itu? PSBB darurat. PSBB. Apa sih istilahnya, lupa saya. Itu loh yang dikeluarin oleh Pak Gubernur. Ya. Dipengaruhi, ini kan dipengaruhi oleh vaksin, dipengaruhi oleh PSBB, dipengaruhi oleh penutupan pintu keluar masuk antar negara, pertumbuhan digital ekonomi, pembatalan acara, ya. Kan beberapa kali tuh acara yang sudah direncanakan 2020, 2021 tiba-tiba cancel. Lalu kebijakan work from home, pelarangan perjalanan dinas keluar kota. Ini penyebabnya. Sehingga orang-orang mau berwisata itu bergeser, berubah segala macam karena munculnya kebijakan ini. Ya, dari sekian kebijakan. Mau kemana-mana harus vaksin dulu. Ya, adanya pengaruh ekonomi. Orang-orang sulit cari uang. Ada PSBB. Ya, nggak boleh ke negara ini, negara itu. Ya, pembatalan acara, WFH. Nggak boleh perjalanan dinas segala macam. Itu mempengaruhi outer circle. Ya, sehingga bergeser kegiatan wisatanya. Mid circle, perilaku konsumen. Ya, perilaku konsumen juga berubah. Contohnya ada yang namanya domestic micro traveler. Orang-orang itu nggak pergi gini-gini. Domestic micro traveler ini orang-orangnya pergi ke tempat yang deket-deket aja untuk berwisata. Karena kalau keluar kota dia dimintain surat keterangan kerja, dimintain nunjukin sertifikat vaksin. Kan pernah tuh ya, jalan masuk Badung ke Denpasar, di stop, pecalang. Mana surat keterangan kerjanya, mana bukti sudah vaksinnya. Nah, fenomena itu menyebabkan orang-orang tuh enjoy melalui Denpasar ke Pantai Sanur. Mulai suka lagi yang lokal-lokal. Ya karena nggak boleh keluar kota. Ya jalan dikit di stop, jalan dikit di stop, gitu intinya. Ya lalu ada CHSE concern, lalu ada customer fear and anxiety. Customer fear and anxiety itu orang-orang takut bepergian, itu mempengaruhi pariwisata. Obatnya pakai CHSE ini. CHSE itu yang ini. Program Kemenparekraf tentang protokol kesehatan, cleanliness, health, safety, environment, sustainability. Ya, waktu kemarin kita flashback dikit, tempat wisata, tempat-tempat publik itu satu harus bersih. Satu harus bersih. Bahkan saya masih ingat sticky disemprot apa tuh? Disinfektan. Berbasis pada kesehatan, safety harus aman dan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Itu protokol kesehatan ala Kemenparekraf. Ya, protokol kesehatan yang ditujukan bukan ke orang, tapi ke tempat-tempat wisata. Kamu kemarin kan dapat protokol kesehatan yang versi manusia. Pakai masker, jaga jarak, hindari sentuhan, kemana-mana, cuci tangan. Nah, itu kan cek suhu tubuh, wah segala macam. Ya, itu kan protokol kesehatan versi manusia. Ada protokol kesehatan versi gedung. Ya, protokol kesehatan versi gedung harus bersih. Ya, memperhatikan kesehatan, harus aman dan kelestarian lingkungan. Itu namanya CHSE. Jadi ya kemana-mana dibangun tempat cuci tangan, cek suhu segala macam. Inner circle, ya, ini yang circle yang paling kecil. Ini di kompetisi di industri pariwisata, ya, inner circle. Jadi adanya kegiatan pariwisata baru yang dinormalkan, contohnya ada virtual event, hybrid experience, ya.
Banyaknya event-event dilakukan secara online, bahkan kemarin ada konser online kan gitu ya. Bandnya online tapi bandnya konser tapi nggak ada yang nonton. Ada kan tuh kemarin kan? Konser online kan? Ya konser, bandnya konser. Cuma nggak ada yang gini, nggak ada yang nonton. Dia ada yang nonton. Ini benar-benar nggak ada yang nonton, jadi kayak dia kayak di studio musik. Benar-benar nggak ada yang nonton. Iya kemarin kan ada tuh. Ada tuh, dan ada band yang mau kayak gitu. Ya. Lalu menerapkan CHSE ya dan segala macam. Lagi satu ada istilah Light and Agile Operation Model. Ini saya jadikan PR buat kamu.